الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda li Ka'b bin Ujrah kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallah, semoga Allah melindungi kamu, min imaratis sufaha, dari kepemimpinannya para pimpinan-pimpinan yang bodoh, atau sufaha itu bego, bukan hanya bodoh. Safih itu memang otaknya itu semacam lemah begitu. Qala, sahabat Ka'ab mengatakan, wa ma imaratus sufaha, apakah yang dimaksud dengan kepimpinannya orang-orang yang kurang otaknya atau orang-orang yang bego itu? Qal, Nabi bersabda, umara'u, akan ada pimpinan-pimpinan yakununa ba'di, yang mereka akan ada selepas wafatku. Ini sifatnya para umara yang sabda Nabi mereka orang-orang bodoh itu. La yahtaduna bihadyi, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengikuti jalanku. Tidak ikut arahan Nabi, tidak mau ikut jalannya Nabi. Akhirnya jadi bodoh, karena ikut Nabi itu kan kepastian, keberuntungan, ridhonya Allah, pahala, kesuksesan, jalan surga, ampunan dari Allah. Kalau itu mereka tinggal, ya berarti ya hidupnya dalam pengaturan itu bukan dengan pengetahuan, tapi dengan pengawuran. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa membenarkan mereka dengan kebohongan mereka. Ya, orang-orang yang tidak mengatur pengaturannya dengan arahan Nabi, ikut jalannya Nabi, itu adalah orang-orang bohong, karena arahannya itu tidak menuju kesuksesan, aturannya tidak menuju kebaikan. Maka Nabi bersabda, siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka atas kezaliman mereka. Jadi urusan kebenaran itu, kata sebagian ulama, orang memahaminya itu terbagi dua, atau malah terbagi tiga. Pertama, tahu kebenaran, yaitu bahwa kebenaran adalah dalam Islam, dalam iman yang benar, amal yang benar. Inilah orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak tahu di mana itu kebenaran. Akhirnya hidupnya ngawur, ya kadang benar, kadang salah. Dia nggak punya aturan yang dia pegang, nggak tahu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah. Dia menganggap kesalahan sebagai kebenaran. Dan orang yang ketiga ini yang paling sulit untuk diajak di dalam kebenaran. Kalau yang kedua ini memang dia nggak tahu. Kalau yang ketiga memang dia ini salah pengetahuan.
Ada orang tahu kucing itu apa. Akhirnya kucing itu adalah satu jenis hewan yang bentuknya ada kemiripan dengan harimau tapi kecil. Nah, bunyinya ngeong-ngeong. Nah. Orang kedua nggak tahu kucing itu apa. Nah. Maka dia nggak tergambarkan kucingnya apa sembuh kucing, baik kucing nggak ngerti saya. Yang ketiga, orang salah paham. Semut dia yakini sebagai kucing. Nah, ini yang parah ini. Setiap melihat semut, dia bilang kucing, kucing, kucing. Sini kucing, kucing, kucing. Orang itu kalau tahu kebenaran akhirnya amal agama, itulah yang sukses. Nggak tahu kebenaran akhirnya ngawur, itu orang rugi. Tapi ruginya ini rugi karena dia nggak tahu. Ada orang yang punya pemahaman di dalam selain Islam ada kesuksesan. Nah ini orang yang ketiga ini yang salah paham begini, ini salah keyakinan begini, ini yang berat ini. Dia nganggep jalan menuju neraka sebagai jalan surga. Ini berat. Faulaika, maka orang-orang yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka atas kezalimannya. Orang kalau meninggalkan jalannya Nabi, tidak ambil arahan Nabi, jelas dia ini orang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada letaknya. Laisu minni, mereka bukan bagian dari aku, walastu minhum, dan aku bukan bagian dari mereka. Maksudnya saya sama sekali tidak ada kaitan dengan orang tersebut. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang di atas telagaku. Ada teguran dari Nabi, orang-orang tersebut bisa wafat tanpa iman. Wa man lam yusaddiquhum bikadzibihim, dan barang siapa tidak membenarkan para penguasa tadi dengan kebohongan para penguasa, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu mereka atas kezalimannya, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka. Ini tanggung jawab kita. Kalau melihat umara yang punya sifat tadi, jangan dibenarkan kebohongannya, jangan dibantu kezalimannya. Caranya gimana, Pak? Ya caranya banyak. Di antara caranya, selepas doa tentu saja, kita ikuti caranya Sayyidul Anbiya, caranya para Anbiya, bagaimana mendekati para umara yang tidak benar. Yaitu didatangi dengan hikmah untuk kita bicara hal-hal yang menyebabkan terjadi kebaikan untuk kita yang datang dan untuk mereka yang kita datangi. Kita ajak untuk bicara iman yakin, bicara pentingnya persiapan akhirat. Apalagi uangnya di negeri kita, umarok seperti apapun bentuknya yang rata-rata muslim. Kita ajak untuk jadi ahli masjid, akrab dengan masjid. Harapannya akan tumbuh benih-benih hidayah yang akhirnya hal-hal yang enggak baik dalam kehidupannya akan berkurang, bahkan targetnya bisa ditinggalkan. Sebagaimana yang difahami oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliaunya mengsurvei penduduk Madinah selepas wafatnya Nabi. Bagaimana sikapnya penduduk Madinah dengan amalan yang begitu besar, amalan terbesar selepas keyakinan, yaitu sholat 5 waktu. Ternyata orang Madinah, pejabatnya, rakyatnya, pedagangnya, petaninya, semuanya rata sangat memperhatikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim, maka beliau mengatakan kurang lebihnya selama laki-lakinya umat Islam, pejabatnya, rakyatnya, pedagangnya, petaninya, sikapnya dengan sholat masih begini ini, mereka akan selalu di atas hidayah. Maka nanti permasalahannya kan
para umara sufaha ini tidak atas hidayah, maka di antara cara menaik hidayah diajak untuk memakmurkan masjid supaya beralih dari hidup yang tidak berhidayah biar hidup di atas hidayah. Ini di antaranya begitu itu. Wasairiduna ala haudhi, dan mereka akan datang ala haudhi di atas telagaku. Ya Ka'ab ibn Ujrah, asyamu junnatun, puasa adalah perisai. Di antara artinya asyamu junnatun, perisai dari maksiat. Di antaranya perisai dari panasnya api neraka. Ini di antara anugerah Allah yang akan diberikan kepada orang puasa, ditolong untuk melindungi dirinya dari pelanggaran-pelanggaran, akhirnya dia layak untuk masuk surga. Wasadaqatu, dan bersedekah, tudfi'ul khati'ata, memadamkan kekeliruan, menghapus kekeliruan. Wassalatu, dan salat kurbanun adalah pendekatan kepada Allah. Auqal, atau beliau bersabda, burhanun, merupakan bukti bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Di antaranya artinya gitu itu. Ya Ka'ab bin Ujrah, annasu ghadiyan, manusia adalah dua orang yang berangkat pagi-pagi. Aslinya begitu itu. Arti bebasnya manusia itu adalah dua kelompok. Di usahanya itu menuju dua hal ini. Yang biasanya usahanya manusia itu dimulai dari pagi. Maka beliau mengatakan manusia itu adalah seperti dua orang yang berangkat waktu pagi untuk kerja. Satunya kerja begini, satunya kerja begini. Tapi kerja yang bagaimanapun, manusia ini hanya terbagi pada dua ini hakikatnya. Kerja yang benar akhirnya mendatangkan kemerdekaan dari api neraka. Kerja yang salah, usaha yang salah, akhirnya dia menjual dirinya untuk menghancurkannya. Famubta'un nafsahu, maka yang pertama adalah orang yang usaha untuk membeli dirinya. Famu'tikuha, maka dia akhirnya memerdekakan dirinya. Dia ikut amalan-amalan Islam, akhirnya seakan-akan dia telah membeli dirinya dari dimasukkan neraka. Telah dia merdekakan sendiri dari api neraka. Wa ba'un nafsahu, yang kedua adalah orang yang menjual dirinya. Dirinya hanya satu, dijual untuk kehancuran. Famu'tikuha, maka dia akhirnya menghancurkannya. Dengan dia melanggar, buat maksiat, buat itu, sebetulnya dia ini telah menjual dirinya untuk dihancurkan. Kalau dia buat amal kebaikan, dia ini telah membeli dirinya untuk dimerdekakan dari murkanya Allah, dari api nerakanya Allah. Rawahu Ahmad wal Bazzar wa rijaluhuma rijalu Sahih wa Ibnu Hibban illa anhu qala, hanya saja Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban bersabda, sayakuna umara, akan datang para pimpinan, man takhalaihim fa'anahum ala dhulmihim, barang siapa yang masuk atas mereka dan membantu mereka atas kedzalimannya, wa saddaqahum bi kadhibihim, dan membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, falaysa minni wa lastu minhu, maka dia bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia. Wala yarida 'aliyal haudha, dan dia sekali-kali tidak akan datang padaku pada telagaku. Wa man lam yadkhul 'alaihim, barang siapa tidak masuk atas mereka, walam yu'inhum ala dhulmihim, dan tidak membantu mereka atas kezalimannya, walam yusatikum bikatibihim fahuwa minni wa ana minhu, maka aku adalah bagian dari dia dan aku bagian dari fahuwa minni, maka dia adalah bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Wa sayyidu aliyal haud, dan dia akan datang ke telaga padaku, atau datang ke telagaku. Semoga kita bisa ambil pelajaran. مولاي صل وسلم دائما
Salatullah